Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirni Lentari dengan NIM 12310924370 dari kelas 6A PIAUD Yesus Karyong. Nah, hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Inovasi PAUD, yang mana saya mengangkat tema yaitu Inovasi Manajemen Lingkungan PAUD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi manajemen PAUD, yang mana saya mengangkat tema terkait sekolah berbasis alam. Ini sekolah yang saya angkat itu bernama RA Little Explorer Nature School, yang mana artinya sekolah ini belajar dari alam kemudian bertemu dengan iman. Nah, RA Little Explorer Nature School ini merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini itu berbasis sekolah alam, yang mana mengusung tagline yaitu belajar dari alam bertumbuh dengan iman. Artinya sekolah yang saya angkat ini ialah dirancang sebagai tempat belajar yang menyenangkan, kemudian aman dan ramah anak dengan memanfaatkan alam sebagai sumber belajar utamanya. Nah, melalui lingkungan yang hijau, kemudian asri, dan penuh eksplorasi, anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Nah, konsep yang saya buat ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, kemudian kreatif, dan bermakna sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan juga berkarakter. Nah, dalam pelaksanaannya, RA yang saya buat ini mengintegrasikan pendidikan berbasis alam dengan nilai-nilai keislaman. Nah, di mana anak-anak itu tidak hanya dikenalkan tentang huruf, angka, dan berbagai konsep lainnya, tetapi juga diajak untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Nah, kegiatannya itu contohnya seperti berkebun, kemudian mengamati hewan dan tumbuhan, kemudian menjelajahi lingkungan sekolah, serta merawat tanaman menjadi bagian dari proses pembelajaran sehari-hari. Nah, kegiatan tersebut anak belajar untuk bersyukur, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, dan menghargai setiap makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal yang ada di RA yang saya buat, kemudian sekolah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, contohnya seperti ada gazebo, kemudian ada mushola untuk anak, kemudian ada area berkebun dan rumah bibit, kemudian ada juga kolam ikan edukasi. Selanjutnya itu ada pohon mini, rumah pohon mini, batu untuk kegiatan refleksi bagi anak, kemudian ada jalur sensorik, kemudian ada saung kreativitas, dan juga ada panggung alam. Nah, setiap fasilitas itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan juga menyenangkan untuk anak. Nah, anak dapat belajar sambil bermain, kemudian berkreasi, berolahraga, kemudian beribadah, dan juga berinteraksi dengan guru, dan suasana yang nyaman dan dekat dengan alam. Untuk sekolah yang saya buat ini memiliki visi dan misi. Untuk visinya itu ialah menjadi sekolah alam Islami yang melahirkan generasi penjelajah cilik yang mana beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, cinta lingkungan, dan siap menghadapi masa depan. Nah, untuk misi sekolah ini ialah menanamkan nilai-nilai keislaman sejak usia dini, kemudian menjadikan alam sebagai sumber belajar utama. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan kreativitas dan kemandirian pada anak. Selanjutnya itu menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup, menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna, serta yang terakhir itu ialah mengembangkan keterampilan hidup melalui pengalaman nyata. RA Little Explorer Nature School ini memiliki 7 program unggulan. Yang pertama itu adalah penjelajah cilik alam. Nah, untuk penjelajah cilik alam ini ialah anak menjelajahi alam untuk menemukan contohnya seperti daun, kemudian menemukan bunga, serangga, dan juga hewan-hewan lain ataupun benda lain yang ada di sekitar sekolah tersebut. Kemudian untuk program kedua itu ialah kebun ajaib anak hebat. Nah, di mana di sini anak bisa menanam, merawat, dan juga memanen tanaman yang mereka tanam. Contohnya seperti ini. Mereka menanam kangkung, kemudian juga menanam pisang, kemudian juga ada menanam tomat. Nah, jadi hasil mereka nanti mereka bisa merawat, kemudian memanen hasil dari tanaman mereka. Kemudian yang ketiga itu ada dapur alam ceria. Nah, untuk dapur alam ceria ini anak membuat makanan sehat dari hasil yang telah mereka tanam. Kemudian pada program yang keempat itu adalah rumah kreatif sabut kelapa.
Nah, yang mana mereka membuat hasil karya ataupun karya sendiri dari sabut kelapa, kemudian dari tempurung kelapa, dari daun kelapa, dan bahan alam yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian pada program unggulan yang kelima itu ialah Kampung Profesi Alam. Nah, untuk Kampung Profesi Alam ini ialah anak bisa bermain peran, contohnya sebagai petani, bisa sebagai peternak, kemudian bisa menjual hasil kebun, kemudian bisa juga menjadi penjaga hutan dan peneliti cilik. Nah, kemudian untuk program unggulan yang keenam itu ialah Rimba Mini. Dari Rimba Mini ini ialah suatu permainan outbound yang mana melatih keberanian dan juga motorik kasar anak, di mana sini anak bisa melakukan kegiatan meneliti. Nah, jadi kegiatan ini itu bisa meniti dari bahan tali gitu. Kemudian ada juga main seluncuran dari bahan bambu yang sudah diperbaiki sehingga tidak tajam lagi. Kemudian pada program yang ketujuh itu ialah Pasar Alam Nusantara. Nah, untuk Pasar Alam Nusantara ini ialah anak itu menjual hasil dari kebun. Kemudian karya anak dalam kegiatan pasar mini bersama orang tua mereka. Nah, di sini juga dari sekolah saya ini juga terdapat dari foto itu panggung alam ceria. Nah, di sini anak bisa bermain tentang panggung alam ceria. Kemudian juga ada kegiatan Taman Batu Refleksi Anak, yang mana anak bisa melatih kegiatan keseimbangan, sensorik, dan juga relaksasi. Kemudian ada juga kolam edukasi, yaitu anak belajar tentang makhluk hidup, tentang bagaimana siklus hidup dari ikan. Nah, kemudian juga belajar memberi makan ikan. Kemudian ada juga gazebo ceria. Nah, untuk gazebo ceria ini ialah ada tempat istirahat untuk anak-anak bisa melakukan kegiatan membaca, kemudian kegiatan menongeng dan belajar kelompok. Nah, di sini juga ada musola anak soleh dan soleha. Nah, untuk musola sendiri, anak bisa melakukan kegiatan contohnya seperti praktik sholat, praktik wudhu, kemudian belajar doa-doa, belajar Iqra ataupun Al-Quran. Nah, kemudian untuk fasilitas unggulan itu sudah yang saya jelaskan tadi. Sekolah ini berbasis alam dan juga bertumbuh dengan iman. Artinya sekolah ini juga mengintegrasikan kegiatan Islami di dalam RA Little Explorer Nature School ini memiliki filosofi sekolah yang mana dibangun berdasarkan 5 nilai utama. Yang pertama itu ada belajar dari alam. Artinya alam menjadi guru terbaik bagi anak. Untuk filosofi yang kedua itu ialah berakhlak mulia. Nah, anak dibiasakan memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk filosofi yang ketiga itu ialah cinta lingkungan. Anak belajar menjaga dan merawat alam sejak dini. Kemudian untuk filosofi yang keempat itu ialah mandiri dan percaya diri. Artinya anak diberi kesempatan untuk mencoba, kemudian menyelesaikan tugasnya sendiri. Dan filosofi yang terakhir itu ialah kreatif dan inovatif, yang mana anak didorong untuk berpikir kreatif dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Nah, sebagai penutup ialah RA Little Explorer Nature School ini ialah merupakan sebuah inovasi manajemen lingkungan PAUD yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis alam dengan pendidikan Islam dalam satu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian penataan lingkungan sekolah yang terbagi di dalam berbagai zona pembelajaran memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melalui pengalaman nyata, bereksplorasi, bermain, dan berinteraksi langsung dengan alam, yang mana melalui fasilitas edukatif dan program unggulan yang dimiliki, sekolah ini diharapkan mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal, serta menumbuhkan karakter yang beriman, mandiri, kreatif, cinta lingkungan, dan memiliki keterampilan hidup sejak dini. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan terkait RA Little Explorer Nature School itu sebagai inovasi manajemen lingkungan PAUD. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.